Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Valentino Putra Wijaya dengan NPM digit terakhir 2. Saya Putri Febianta Bruginting dengan MTM terakhir 264. Saya Muhammad Farid Tasya dengan NPM 282. Saya Muhammad Rizky Kamdani dengan NPM 250810102993. Saya Meila Nuriani Rafika dengan MTM terakhir 295. Latar belakang digitalisasi layanan publik di Indonesia terus berkembang. Namun peningkatan ini diiringi risiko serangan cyber yang semakin kompleks. Pada 2024, ransomware brand cyber yang memakai teknik enkripsi mirip Lockbit 3.0 menyerang PDNS 2 dan mengganggu layanan penting seperti imigrasi dan administrasi kependudukan. Insiden tersebut mengungkap kelemahan serius pada struktur digital pemerintah, terutama dalam autentikasi, segmentasi jaringan, dan perlindungan cadangan data. Karena itu, diperlukan analisis forensik mendalam serta strategi penguatan keamanan untuk meningkatkan ketahanan cyber nasional. Baik, di sini masuk ke deskripsi kasusnya. Sementara PDNS 2 pada Juni 2024 menyebabkan berbagai layanan publik terganggu, termasuk imigrasi dan administrasi kependudukan. Pelaku mengenkripsi data dan menuntut tebusan dengan memanfaatkan celah keamanan atau kredensial yang dicuri. Insiden ini berdampak luas, mulai dari terhentinya layanan publik, kerugian operasional, menurunnya kepercayaan masyarakat, hingga risiko kebocoran data nasional. Baik, selanjutnya adalah jenis cybercrime. Serangan brand cyber pada PDNS 2 termasuk dalam kategori kejahatan cyber yang menyerang infrastruktur kritis pemerintah. Klasifikasi ini diberikan karena target utama pelaku adalah pusat data yang menjadi tulang punggung sistem digital nasional. Serangan terhadap infrastruktur kritis dikategorikan sebagai cyber attack berskala tinggi karena efeknya tidak hanya dirasakan oleh organisasi terkait, tetapi juga oleh masyarakat luas. Karakteristik serangan yang menonaktifkan layanan publik serta manipulasi data melalui enkripsi menunjukkan bahwa kasus ini merupakan bentuk ransomware yang secara jelas bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial melalui pemerasan. Selanjutnya ada analisis hukum dan aspek CIA. Nah, yang pertama ada pasal 30, akses ilegal ke sistem elektronik. Kedua ada eh, pasal 32, yaitu perubahan, penghilangan, atau pemindahan informasi elektronik tanpa hak. Lalu pasal 33, gangguan terhadap sistem elektronik yang mengakibatkan tidak berfungsinya layanan. Lalu pasal 35, manipulasi atau penciptaan informasi elektronik untuk keuntungan tertentu. Sekarang analisis aspek CIA, ada confidentiality berpotensi gagal karena kemungkinan kebocoran data penting.
Lalu integriti data rusak atau diubah akibat enkripsi ransomware. Lalu ada availability, layanan publik lumpuh sehingga aspek ini mengalami kegagalan paling besar. Selanjutnya ada akar masalah dan faktor teknis beserta analisis aspek CAI. Faktor teknis terdiri dari beberapa poin. Salah satunya kurangnya patching dan update sistem. Kedua, sistem keamanan tidak memenuhi standar industri. Ketiga, tidak ada segmentasi jaringan yang memadai. Keempat, ketergantungan pada satu pusat data atau single point of failure. Lalu ada analisis aspek CIA. Yang pertama ada minimnya budaya keamanan cyber. Kurangnya pelatihan keamanan bagi operator. Ketiga, manajemen risiko yang tidak optimal. Dan yang terakhir, lemahnya koordinasi antar lembaga. Selanjutnya, yaitu 3 pilar cyber security. 3 pilar cyber security terdiri 3, yaitu teknologi, people atau manusia, proses atau kebijakan. Yang pertama, teknologi. Teknologi adalah alat atau tools untuk mencegah atau mendeteksi dan merespon serangan cyber. Fokus dari teknologi dapat pada software. Contohnya, firewall untuk menyaring lalu lintas jaringan, antivirus, anti-malware, atau enkripsi data deteksi biometrik, dan sistem deteksi intrusi. Peran dari teknologi yaitu menjadi benteng teknis yang melindungi aset digital dari akses yang tidak sah. Yang kedua yaitu people atau manusia. Manusia ini sering dianggap sebagai garis pertahanan pertama, sekaligus titik terlemah. Secanggih apapun sistem keamanan, jika manusianya lalai, sistem bisa ditembus. Untuk yang ketiga yaitu proses atau kebijakan. Pilar ini adalah jembatan antara manusia dan teknologi. Proses mengatur bagaimana keamanan itu dijalankan secara terstruktur. Fokus aturan, kebijakan, ataupun SOP. Tujuannya memastikan bahwa ada strategi yang jelas jika serangan terjadi, bukan sekedar panik. Jadi kesimpulannya yaitu serangan brand cyber pada PDNS 2 merupakan insiden cyber besar yang menunjukkan kelemahan infrastruktur digital nasional. Analisis forensik mengungkapkan penyalahgunaan kredensial administrator, minimnya segmentasi jaringan, lemahnya perlindungan backup, serta kurang optimalnya monitoring sistem. Strategi pasca insiden harus diterapkan secara menyeluruh untuk memperkuat ketahanan cyber Indonesia. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.